Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santriwan dan santriwati Persada, dimanapun kalian berada, semoga naungan Allah selalu menyerta. Baiklah santriwan dan santriwati Persada, melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Qiraatul Kutub. Setelah minggu lalu kita membahas tentang amil yang masuk pada isim dan amil yang masuk pada fiil yang menandakan itu nasab. Sekarang kita masuk kepada amil yang masuk pada fiil yang berupa amil-amil jazmiyah. Amil jazm yang masuk pada fiil itu terbagi menjadi dua. Ada yang menjazmkan satu fiil dan ada yang menjazmkan dua fiil sekaligus. Baiklah, kita bahas amil jazm yang menjazmkan satu fiil terlebih dahulu. Yang pertama ada amil lam, yang artinya itu tidak. Amil lam ini ialah untuk menafikan suatu peristiwa yang telah berlalu. Artinya peristiwa tersebut sudah lewat. Sebagaimana contoh yang saya cantumkan di situ dari surat Al-Ikhlas ayat 4, lam yalid wa lam yulad. Itu contohnya. Dan di dalam contoh yang lain, lam yahdzur Muhammad fil fasli. Muhammad tidak hadir dalam kelas. Nah, itu untuk mengabarkan atau untuk menafikan suatu peristiwa yang telah berlalu. Lanjut pada amil jazm yang kedua yang menjazmkan satu fiil ialah lamma. Lamma itu artinya adalah belum. Lamma ini fungsinya ialah untuk menafikan suatu pekerjaan dari dulu hingga sekarang, gitu loh. Jadi lamma ini untuk mengabarkan bahwasannya peristiwa itu tidak terjadi baik dulu ataupun sekarang. Dalam hal ini saya contohkan dalam slide, lamma yahduru, mereka itu tidak hadir atau mereka belum hadir. Jadi lamma dan lam itu berbeda, sebagaimana fungsinya itu masing-masing. Dari segi arti dalam bahasa Indonesia pun sudah sama, sudah berbeda, dan tentunya fungsi penafiannya pun berbeda. Lanjut kepada amil jazm yang ketiga yang menjazmkan satu fiil ialah alam. Ini adalah penggabungan dari dua huruf. Huruf hamzah atau huruf alif itu adalah huruf istifham atau huruf pertanyaan, kemudian dan huruf lam. Jadi alam, kalau kita artikan apakah tidak, gitu. Jadi fungsi dari alam ini ialah untuk menafikan suatu peristiwa yang akan atau sedang terjadi, begitu. Sebagaimana dalam contoh disebutkan dalam surah Al-Insyirah, alam nasroh laka sodrok. Nah, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Dan dalam firman Allah yang lain disebutkan, alam ta'lam, apakah engkau tidak mengetahui annallah, sesungguhnya Allah itu maha yang agung dan maha yang tinggi. Nah, itu adalah jazm atau amil jazm alam yang menjazmkan satu fiil. Lalu amil jazm yang keempat yang menjazmkan satu fiil ialah lamul amri wad du'a. Perlu diketahui, lam di sini ialah bermakna tolabiyah. Lam amri itu bermakna tolabiyah,
lam yang artinya itu adalah sebuah perintah. Apabila lam itu datang dari atas ke bawah, maksudnya di sini ialah itu dari Allah kepada umatnya atau dari Rasulullah SAW pada umatnya, itu bermakna perintah. Sedangkan apabila dari bawah ke atas, artinya dari derajat yang paling bawah menggunakan lam tersebut ke atas, itu dinamakan la doa, yaitu lam doa. Sebagaimana kita menggunakan atau ketika kita berdoa, nah, maka kita menggunakan lam doa. Contoh lam amri dalam hal ini saya contohkan dalam slide. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Lam di situ falyakul, maka berkatalah yang baik atau diam, atau lebih baik diam. Nah, falyakul khairan aw liyasmut. Nah, itu adalah salah satu contoh lamul amr, karena itu perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kepada kita apabila kita tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik diam. Lalu contoh lam doa dalam hal ini ialah liyu'tina rabbuna, yang artinya semoga Allah atau Rabb kami memberikan sesuatu kepada kami. Nah, contohnya tentunya banyak dalam doa yang sering kita lafalkan yang tentang lam doa ini. Jadi perlu diketahui dan perlu digarisbawahi, apabila itu dari atas ke bawah maka itu lam perintah, kalau dari bawah ke atas itu ialah lam doa. Itu amil jazim yang keempat. Lalu amil jazim yang terakhir yang menjazmkan satu fiil ialah lan nahiyah wad du'a. Bermakna larangan apabila lam tersebut diutarakan dari derajat yang paling tinggi dan yang ke bawah, sebagaimana lam amri tersebut. Nah, kalau tadi perintah, lan nahiyah inilah larangan, begitu loh. Jadi kalau lam itu dari Al-Qur'an ataupun dari hadis, itu bermakna larangan kepada kita semua. Tapi kalau dari bawah ke atas itu dinamakan lam doa, sama. Nah, contoh lan nahiyah pada hal ini saya contohkan la taf'al dunuban, janganlah kalian berbuat dosa. Atau dalam contoh lain disebutkan la tusyrik billah, dalam surat Luqman, la tusyrik billah, janganlah kamu mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Itu yang lam nahiyah atau lam larangan. Kemudian yang lam doa, sebagaimana dengan lam yang keempat tadi, lam yang kelima juga bersifat lam doa. Dan dalam hal ini saya contohkan Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, janganlah engkau siksa kami. Nah, itu amil jazm yang menjazmkan satu fiil, dan amil yang menjazmkan dua fiil insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, karena jumlah amil jazm yang menjazmkan dua fiil teramat sangat banyak. Jadi begitu. Baiklah sahabat santriwan dan santriwati Persada, itulah tadi sedikit pembahasan tentang amil jazm yang menjazmkan satu fiil. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah dalam penuturan kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.